Apa yang ingin Allah berikan kebaikan untuknya, orang itu akan ditambah rezeki, orang itu akan ditambah harta. Karena dan kebaikan seseorang itu adalah apa? Semakin banyaknya hidayah yang dia dapatkan. Kita dimudahkan untuk datang ke majelis ini. Meskipun hanya sejarah yang pernah kita, meskipun mungkin itu kita di penghujung, tapi kalau kita bisa dari awal itu tapi setiap kebaikan yang kita lakukan tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang namanya amal soleh itu kok sia-sia. Sia-sia itu kalau kita melakukan yang salah itu sia-sia, jelas. Tapi kalau kita melakukan amal soleh sekecil apapun itu jangan. Pasti apa? Itulah keberkahan kita, keberuntungan kita ya dengan kita melakukan. Tapi kita harus ihdinas siratal mustaqim berarti kita minta Tuhan. Yang pertama adalah kita minta petunjuk kepada Allah agar tahu mana yang benar. Yang kedua, ketika kita sudah tahu mana yang benar, kita memohon kepada Allah agar kita dituntut untuk mengamal. Ketika kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan kepada kami petunjuk untuk menuju jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Adalah satu, ilmu yang bermanfaat. Berarti kalau kita memohon hidayah, kita memohon kepada Allah agar ditunjukkan mana yang benar. Bukan hanya tahu jangan, sebab pengetahuan kita terhadap sesuatu tidaklah cukup. Kita juga butuh apa jemaah? Kemampuan untuk mengamalkannya. Berarti hidayah itu bukan hanya sebatas ya Allah berikanlah kami ilmu, tidak cukup itu jemaah. Tapi kita juga perlu untuk berdoa kepada Allah supaya ilmu yang kita tahu itu apa? Kita amalkan, itu juga hidayah. Makanya kenapa kita selalu memohon hidayah dari Allah, padahal kita sudah berada di atas hidayah. Kan logikanya orang muslim itu sudah mendapatkan apa jemaah? Hidayah. Yang harus kita tahu bahwasanya hidayah itu bermacam-macam. Tahu mana yang benar itu adalah hidayah. Mengerjakan yang benar itu juga hidayah. Oleh sebab itu ketika kita memohon kepada Allah, meskipun kita sudah mendapatkan hidayah, saat kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, berarti kita memohon kepada Allah supaya kita tetap teguh berada di atas Islam. Itu hidayah. Berarti hidayah kita bukan hidayah. Tidak cukup dengan masalah. Saat kita tahu mana yang benar, kita minta kepada Allah hidayah. Agar apa? Agar kita bisa istiqomah, konsisten mengerjakan kebaikan ini. Saya harus berdoa minta hidayah, padahal saya kan sudah mendapatkan hidayah Islam. Ternyata hidayah itu tidak sesimpel yang kita pahami. Saat kita salah, kita butuh hidayah apa? Untuk apa? Bertaubat. Saat kita tidak tahu, kita butuh hidayah untuk diajarkan oleh Allah melalui manusia misalnya. Itu hidayah bentuknya sangat banyak sekali. Hadirin rahmatullah, ada insyaallah cukup ada dua tokoh besar yang mereka ini dulunya adalah orang yang pelaku maksiat, dosa besar, tapi kemudian mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka menjadi orang yang sangat bermanfaat. Banyak jamaah Allah, kita tidak perlu berkecil hati. Mungkin kita ini banyak salahnya, banyak kurangnya. Tapi Allah tidak melihat siapa kita dulu. Yang menjadi tolong adalah siapa kita hari ini dan nanti sampai ternyata. Masa lalu itu jamaah Allah, bila itu ada mungkin orang yang masuk yang ada orang yang masa dulunya yang benar tidak ada masalah. Tapi jangan pernah berkecil hati. Apa yang telah lalu, afallah wa asal.
Kalau memang kita ingin memperbaiki hidup kita, kita tidak bisa memperbaiki masa lalu, karena masa lalu sudah apa? Sudah lewat. Kemarin hari Rabu, nggak bisa kita kemudian ya balik lagi ke hari Rabu. Ya Allah, saya ingin balik lagi ke hari Rabu, saya ingin perbaiki. Apalagi kalau ada alat seperti itu, jamaah, yang mungkin kita ingin balik kemana? Ke masa lalu. Nggak bisa, itu Doraemon jamaah. Kita nggak bisa lagi merubah sesuatu yang telah terjadi. Maka yang menjadi tolak ukur kita bukan kemarin, tapi yang menjadi tolak ukur kita adalah hari ini dan hari esok. Allah tidak melihat kita siapa dulu, tapi Allah melihat kita hari ini dan hari esok. Maka banyak di antara orang yang dulunya mungkin pelaku maksiat, tapi dia menutup akhir hayatnya dengan apa? Dengan ibadah. Itu namanya husnul khotimah. Satu, ada seorang ulama, dulunya adalah perampok, tidak tanggung-tanggung, dulunya perampok, begal. Namanya Fudail bin Iyad. Dulu Fudail bin Iyad itu dikenal di wilayahnya. Orang kalau dengar Fudail itu konotasinya pasti bunyi begal. Ini perampok, negatif. Hidup dikenal seperti itu Fudail. Lalu hadirin rahimakumullah, suatu saat Fudail ini ingin melancarkan aksinya. Malam hari beliau ingin melakukan pencurian di salah satu rumah. Akhirnya naik atap. Tiba-tiba Fudail bin Iyad mendengarkan ada lantunan ayat Al-Quran, surat Al-Hadid ayat 16. Surat apa jemaah? Surat Al-Hadid ayat 16. Bayangkan jemaah, ada orang lagi mencuri, tiba-tiba telinganya mendengarkan ada orang yang ngaji Al-Quran. Surat Al-Hadid yang ingin ladina amanu al-tahsyarakuruhum lidikrillahi wa ma'ana silatna fakta seterusnya, yang artinya bukankah sudah tiba waktunya bagi orang-orang itu mereka hatinya khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah sudah datang waktunya orang beriman itu untuk kembali kepada Allah? Ini ada Allah. Masya Allah, sekeras apapun hati seseorang itu, yang Allah yang maha menakutkan. Ayat itu seakan-akan ayat itu sedang berbicara dengan Fudail kemudian mengatakan, bala, ya sudah datang waktunya untuk bertobat. Padahal Fudail tinggal sedikit lagi mencuri. Udah di atas rumah. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala punya skenario. Allah Subhanahu wa ta'ala punya rencana. Ketika Fudail sedang akan melaksanakan aksinya, tiba-tiba telinganya mendengarkan ayat Al-Quran dilantunkan oleh orang yang tidak diketahui. Al-Hadid. Dari situ kemudian hatinya terbuka. Jadi bertobat kepada Allah, tidak jadi melakukan dosa-dosa. Dia turun dan kembali. Fudail kemudian tentunya dari sebuah hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah. Dan Fudail rahimahullah kemudian memutuskan untuk meninggalkan semua yang dilakukan sebelumnya, meninggalkan semua lingkungan buruknya. Karena dia kalau kita bertobat mendapatkan hidayah Allah, tidak cukup kita tobat sendiri. Kalau memang lingkungan kita masih seperti itu, kita harus pindah. Fudail akhirnya memutuskan untuk pindah ke Mekah dan Madinah, di Hijaz. Jadi setelah yang tadinya Fudail itu seorang perampok yang sangat ditakuti, tapi dengan mendengarkan ayat tadi, satu ayat Al-Hadid 16, Fudail kemudian memutuskan untuk meninggalkan itu semua. Akhirnya Fudail pergi ke Hijaz, di Haramain Mekah dan Madinah, dan sampai dia wafat di situ jamaah, dan dikenal sebagai Abidul Haramain. Akhir ibadahnya kota suci Mekah dan Madinah. Ini perampok. Tapi siapa yang membolak-balikan hati orang itu? Siapa yang kemudian bisa merubah jalannya orang itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dengan apa? Dengan ayat yang didengarkan, hatinya terketuk dan dia jawab, iya, sudah datang waktunya untuk bertobat. Cukup.
Kalau kita mendapatkan hidayah dari Allah, jangan ditunda-tunda. Besoklah kalau sudah pensiun, besoklah kalau sudah tua. Ini masih muda, mumpung dan mumpung. Tapi siapa yang bisa menjamin misalnya kita masih sampai tua nanti? Artinya kalau ada kesempatan kita untuk mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah, segera ambil itu, jangan kemudian kita tunda. Jadi model niat yang akhirnya menjadi dijuluki sebagai Abidul Haramain, ibadahnya dua kota suci. Rahimahullah, semoga Allah rahmati beliau dan kita semua. Yang kedua, hadirin rahimahullah, ada seorang yang bernama Al-Qa'nabi. Dulunya seorang peminum, dikenal seorang peminum. Tapi kemudian ketika beliau ini Al-Qa'nabi ini sedang berada di depan rumahnya, nunggu teman-temannya ya untuk minum-minum. Tiba-tiba Al-Qa'nabi melihat ada rombongan datang. Tapi aneh, kenapa orang ini datang seakan-akan kayak terpisah-pisah. Dan di depan itu, ya, di depan rombongan itu ada seorang yang sudah sepuh, ya, memakai jubahnya. Penasaran. Al-Qa'nabi kemudian mendekati. Padahal Al-Qa'nabi sedang menyebut teman-temannya untuk ini. Datanglah kepada rombongan itu dan bertanya, siapa orang ini? Tidak tahu, ternyata yang ditanya itu adalah Syu'bah. Syu'bah itu adalah seorang ahli hadis pada zaman itu. Tapi karena lingkungannya Qa'nabi saat itu bukan lingkungan ahli ilmu, jadi yang bertanya kepada seorang alim itu dengan tidak menunjukkan adabnya, ini siapa ini? Dijawablah sama murid-murid yang ada di sekelilingnya. Imam Syu'bah, ini Syu'bah. Hidupnya selama ini bukan di mana majelis ilmu, jadi nggak kenal. Ini misalnya di Ustaz Syu'bah nggak kenal. Dijelaskan lagi, Syu'bah itu muhaddits. Apa itu ahli hadis? Pada akhirnya kemudian Al-Qa'nabi yang tadi meminum mengatakan, sampaikan kepadaku satu hadis. Kalau enggak, aku akan lukai engkau. Itu berani zamannya, karena mungkin sudah tadi lingkungannya bukan lingkungan orang-orang yang baik dan positif. Terpengaruh Al-Qa'nabi sampai mengatakan kepada Syu'bah, sampaikan kepada, bacakan satu hadis, kalau enggak aku akan lukai engkau. Tapi kemudian Imam Syu'bah membacakan salah satu hadis dari Rasulullah SAW. Karena Syu'bah ini adalah seorang ahli hadis dan paham betul dengan hadis, maka Allah ilhamkan kepada Syu'bah untuk membacakan satu hadis, ya, dari Ma'mar, dari Rif'i, dari Abu Mas'ud, dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Kalau engkau enggak malu, kerjakan sesuatu. Ketika Syu'bah membacakan hadis ini, dan Allahu a'lam, Allah Subhanahu wa memberikan ilham kepada Syu'bah untuk memilih dari sekian ribu hadis yang pernah beliau hafal, tapi yang disebutkan adalah hadis apa? Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu enggak malu, kerjakan sesuatu. Kan tadi kan ngancamnya apa? Sampaikan satu hadis, kalau enggak aku akan lukai, aku akan pukul atau apalah gitu. Subhanallah, Allah ilhamkan kepada lisan Imam Syu'bah untuk membacakan satu hadis yang itu sangat apa ya, sangat berpengaruh sekali terhadap Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau engkau tidak malu, kerjakanlah sesuatu. Akhirnya apa jemaah? Al-Qa'nabi kemudian menurunkan tangannya dan berikrar untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu beliau tinggalkan tempat tinggalnya dan beliau bilang sama ibunya, "Bu, nanti kalau teman-temanku datang untuk minum, suruh mereka pulang." Detik itu juga jamaah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu hadis kita. Pertanyaan yang sudah berapa ayat kita dengar jamaah? Entah itu di forum, entah itu kita baca sendiri, entah itu kita dengarkan. Bahkan berapa ayat yang sudah kita hafal? Berapa hadis yang sudah pernah kita dengarkan? Di mimbar Jumat atau lagi, atau di pengajian-pengajian, atau di majelis ilmu, atau dimanapun itu kita sudah dengarkan. Bahkan sebagian mungkin sudah kita tahu. Tapi dari sekian ayat dan hadis itu, berapa yang sudah merubah hidup kita jemaah? Satu ayat ya, Fudul bin Iyad merubah seluruh hidupnya. Yang tadinya itu kompasnya ke kiri, sekarang ke kanan.
yang dulunya arahnya itu apa? Ahli maksiat, tapi dengarkan satu ayat kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa merubah hati itu jemaah? Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan perantaranya tadi dengan apa? Dia mendengarkan ayat Al-Qur'an, alam ya'tinil ladzina amanu wa amilus solihati 15 menit lagi. Ayat itu bisa mengenal. Siapa yang bisa membolak-balikkan hatinya Al-Qa'nabi yang dulunya seorang peminum, kemudian tadinya mendengarkan salah satu hadis Rasul, kalau engkau tidak mau kerjakan sesuatu, akhirnya memutuskan untuk bertobat, meninggalkan semuanya itu. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita semuanya mana yang benar dan mana yang salah. Dan itu tidak mudah jemaah, untuk meninggalkan apa yang sudah menjadi kebiasaan kita tidak mudah. Tapi kalau Allah sudah mudahkan jemaah, meskipun itu sudah menjadi kebiasaan kita, kan biasanya orang akan beralasan sudah biasa. Tapi kalau kita niat jemaah, kita minta kepada Allah seperti yang tadi kami sampaikan, fastahduni, mintalah hidayah kepadaku, kata Allah, ahdikum, maka aku akan berikan hidayah. Nah selama ini kita merasa sulit karena apa? Kita tidak libatkan Allah untuk menolong kita. Karena apa? Karena kita tidak merasa butuh Allah, sehingga apa? Kita merasa sulit. Namun bagi kita yang merasa pertolongan Allah itu sangatlah membantu kita, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kita ini sungguh-sungguh di jalannya Allah, kita ingin tobat kepada Allah, lanahdiyannahum subulana, kita akan ditunjukkan jalan yang benar. Bagi orang yang niatnya enggak jelas, ya jalannya akan buruk, enggak jelas. Tapi kalau kita niat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita minta, ya Allah berikanlah petunjuk padaku, ya Allah berikanlah kemudahan untuk bisa tahu mana yang halal, tahu mana yang haram, yang halal dikerjakan, yang haram ditinggalkan. Jadi dua orang yang kami sampaikan tadi, yang pertama Al-Fudal bin Iyad, dulunya seorang perampok, dan seorang Al-Qa'nabi, dulunya seorang syaribul khamr atau minum khamr. Tapi kemudian sekali lagi, Allah tidak melihat siapa kita dahulu, tetapi Allah melihat kita siapa kita hari ini dan nanti. Itulah nanti yang akan menentukan kemuliaan seseorang. Banyak di antara orang-orang soleh yang dulunya itu adalah ahli maksiat, tetapi kemudian dia memilih meninggalkan maksiat itu dan bertobat kepada Allah, sehingga dia husnul khatimah. Sebaliknya jamaah, karena tadi kami sampaikan hati itu pelan, bisa jadi orang yang hidupnya ahli ibadah, tapi karena tidak meminta hidayah kepada Allah, menjelang meninggal dunia kemudian apa? Kufur. Makanya kita selalu meminta kepada Allah. Meskipun kita sudah mendapatkan hidayah iman, hidayah Islam, tapi kita juga butuh hidayah yang namanya hidayah istiqomah. Makanya tadi doa yang sering baca, dia muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Kita nggak tahu jemaah hidayah itu nyapa kita dari mana, arah mana jemaah. Seperti halnya tadi ayat Al-Quran mana yang nanti akan betul-betul nampar kita jemaah. Jadikan ayat Al-Quran yang kita baca itu ya untuk kita. Jangan terus ketika kita membaca ayat Al-Quran kemudian kita kayaknya ayatnya cocok kalau buat si ini. Ayat Al-Quran yang untuk kita. Ayatnya nyinggung banget sama si tetangga itu. Kenapa kita tidak kemudian mengatakan ini ayatnya sangat menegur kita? Ini hadisnya dari Rasulullah SAW sangat menegur kita. Kenapa kita tidak mengatakan itu? Kita ingin seperti orang-orang yang ketika mendapatkan hidayah dari Allah, kemudian hati kita dibuka, telinga kita dibuka, kita dimampukan oleh Allah untuk bisa menerima itu sebagai petunjuk dan hidayah dari Allah. Bukan seperti orang yang mereka mendengarkan ayat Al-Quran, tetapi hatinya sengaja ditutup oleh Allah. Karena apa? Orangnya tidak sengaja, orangnya tidak mau mendapatkan hidayah. Mereka itu orang yang bisa mendengar, tapi mereka ternyata pendengarannya tertutup dari hidayah Allah. Orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang ahli maksiat, mungkin mereka pendengarannya masih normal, hatinya masih normal, tapi ternyata Allah tutup telinga mereka untuk mendengarkan ayat Al-Quran, sehingga ayat Al-Quran tidak merubah orang. Hatinya tertutup untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Itu adalah musibah zaman itu. Allah musibah. Itu musibah terbesar. Nikmat terbesar adalah ketika kita mendapatkan
petunjuk dari Allah. Sebaliknya, a'zamu al-masaib ataupun musibah terbesar adalah ketika seseorang itu mampu untuk mendapatkan hidayah, tetapi orang itu menolak hidayah dari Allah. Hidup di lingkungan orang yang mungkin mendukung dia untuk berbuat baik, menjadi orang yang salih atau salihah, tetapi hatinya Allah tutup. Dan itulah kehidupan orang-orang yang dalam Al-Quran disebutkan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Mereka ini adalah orang-orang yang berpaling dari Allah, berpaling dari ayat-ayat Al-Quran, maka mereka akan dapatkan kehidupan yang dhanka, kehidupan yang sempit. Tapi hidupnya itu tidak tenang, jangan sumpah masalah. Kenapa? Kita berpaling dari sumber hidayah dari Al-Quran, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus buka hati kita selebar-lebarnya untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jemaah kita hari ini, apa jemaah? Hidayah itu apakah datang atau harus dijemput? Pertanyaannya jawab apa? Jawabannya apa? Jemput atau datang sini? Harus kita jemput. Tapi tetap yang memberikan hanyalah Allah. Kalau yang datang namanya apa jemaah? Hadiah itu. Kalau hidayah harus kita cari. Harus kita cari. Insyaallah. Semoga kita semuanya termasuk di antara orang-orang yang memohon hidayah dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma hdina wa hdina amin ya rabbal alamin. Itu jamaah yang bisa kami sampaikan, yang semoga menjadi bermanfaat bagi kita semuanya. Dan sekali lagi jamaahnya, semoga ilmu ini bukan hanya kita endapkan untuk kita sendiri, tapi kita berusaha untuk bisa share, bisa sampaikan ke orang lain bahwa kita itu butuh petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan karena petunjuk Allah, mungkin kita lebih lebih puas daripada itu. Kalau bukan karena hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin kita lebih jam daripada syaitan itu. Tapi yang membuat kita itu jadi manusia yang dimuliakan Allah karena kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat, dan mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Ferry Safianto FCMH atas pemaparan hidayah itu dicari bukan ditunggu. Kemudian kami berikan satu kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada dewasa ini menghadapi keadaan seperti suasana yang tidak menentu. Para pemimpin kita, para anggota DPR-nya, semua terkena musibah. Pada umumnya ada orang-orang yang mungkin agamanya tidak bagus. Di sisi lain, para ulama, para tokoh-tokoh yang berusaha untuk selalu ingin membuat baik. Tapi makin hari kok malah seperti makin berat begitu. Nah, kira-kira di mana itu hidayah? Mungkin mereka lupa, tidak ada sama sekali. Mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.
benar-benar ya kita mungkin merasakan itu semua, tapi apalagi di momentum ini kita di bulan Agustus yang kita perlu untuk terus berdoa terkait siapapun, khusus dalam kebaikan bangsa dan kita sendiri. Bagaimanapun juga ini adalah bangsa yang harus kita perjuangkan bersama-sama. Dulu para ulama kita, para syuhada kita itu memperjuangkan mungkin dengan darah. Hari ini kita memperjuangkan bukan dengan ujung. Nah, setiap zaman punya tantangannya masih. Kita hari ini mewarisi sebuah negara yang tahun ini berusia 80 tahun. Dan itu bagi manusia 80 tahun itu bukan usia yang usia muda gitu, yang tua. Kalau orang 80 tahun kan zamannya tinggal merasakan hasil gitu aja. Ternyata ketika bangsa Indonesia itu berusia 40 tahun pada tahun ini, kita masih merasakan bahwa ternyata masih banyak sekali PR. Salah sini menjadi salah satu kepedulian kita terhadap bangsa dan kita yang sama-sama Indonesia yang harus kita sama-sama perjuangkan. Sebab kalau saya mengutip perkataan Pak Muhammad Nasir yang beliau mengatakan, kalau rumah kita rusak, kita berusaha untuk menambahkan. Kalau rumah kita rusak, kita berusaha mengolah. Nah, semoga kecintaan kita ini terhadap bangsa ini jadi kritik untuk kita semua sampai ketika seseorang mungkin menjabat pelaku semena-mena, semua itu nanti akan dipertanyakan. Dan bagaimana kita jamaah, tugas kita adalah tetap dan terus mendoakan Bapak Ibu sholat lainnya, sepertiga malamnya, waktu sujudnya, atau antara adzan dan iqamah, atau waktu-waktu lainnya. Bapak Ibu yang berpuasa, doakan seluruh kita semuanya. Dan kita semua sudah dapat hidayah dari Allah. Kita kepada Allah dan Allah memberikan petunjuk kepada kita. Jangan lupakan jangan juga pemimpin kita seluruhnya. Sebab seorang Allah mengatakan kalau aku doa mustajab, aku akan gunakan untuk pemimpin. Sebab kebaikan pemimpin adalah kebaikan itu. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Sudah sampai pada di penghujung acara. Mungkin sedikit kami informasikan kepada seluruh jamaah bahwasannya insyaallah pada tanggal 17 Agustus pada hari Ahad akan ada kajian spesial yang akan dibersamai oleh Syekh Husain Daber dengan tema Satukan Langkah Kuatkan Ukhuwah. Bapak Ibu bisa dihadiri, mungkin dari segi banyaknya kegiatan kita di rumah, mungkin bisa sempatkan waktu untuk hadir pada kajian Ahad pagi besok. Kemudian yang berikutnya tadi sudah ditutup oleh Ustadz dengan bacaan Fathul Majlis, adalah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada jamaah sekalian. Semoga kita diberikan keistiqomahan oleh Allah dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari, tentunya dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
apa? Jadi حي على الصلاة